Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sinkronus Ekonomika Industri. Pada kesempatan kali ini saya Fajri, selaku instruktur pada mata kuliah ini akan menyajikan kelanjutan satu untuk soal lomba terkait dengan maksimisasi laba untuk komoditas multiproduk. Untuk soal yang saya sajikan ini tidak lain sudah merupakan inverse demand function. Ya. Untuk itu soal ini tinggal menghitung saja sebenarnya tanpa harus Anda melalui pentahapan determinan. Oke, baik. Contoh aja untuk nomor satu, write down the equation for overall total revenue. Jadi untuk soal 4 ya. Itu berarti total revenue itu sama dengan total revenue 1 ditambah total revenue 2. Dan total revenue 1 berarti PX1 dikali X1 ditambah dengan PX2 tadi PX2 dikali dengan X2. Seperti ini. Nah, ini adalah rule of thumb cara menyelesaikan overall total revenue. Ya. Nah, sepertinya saya agak sedikit menjawab sini. Total revenue overall itu tidak lain adalah 320 min 4 X1 plus 2X2 seperti ini dikalikan dengan X1 ditambah dengan 106 plus 2X1 min 20X2 X2. Kalau sudah kita perhitungkan, teman-teman bisa melengkapinya. Saya letakkan di sini. Melengkapinya sebagaimana total revenue adalah 320 X1 min 4 X1 kuadrat plus 2 X2 X1 berarti di sini X1 dulu ya. X1 X1 X2 ini plus 106 X2 plus 2X1 X2 min 20 X2 buat. Silakan teman-teman asosiasikan yang bisa diasosiasikan mungkin ini karena ini enggak bisa ya. Ini aja. Nanti saya punya min 4 X1 kuadrat terus kemudian plus 2X1 X2 ditambah 2X1 X2 berarti plus 4 X1 X2 ini. Kemudian urutan plus 320 X1 kemudian plus 106 X2 min 20 X2 kuadrat. Nah, inilah hasil TR overall-nya. Ya. Ini adalah TR overall-nya. Kemudian angka kedua, ini pertanyaan kedua. Kita find the p-value profit maximize. Oke. Berarti kita akan memperhitungkan laba maksimum ya. Berarti laba maksimumnya berapa? Kita bisa hitung nanti di sini. Berarti 4P laba maksimum dan harga. Ya, dan harga barangnya berapa. Oke. Nah, kita berarti bikin P besar ini total revenue dikurangi total cost. Total revenue-nya ini tadi berarti min 4X1 kuadrat plus 4X1 X2 plus 320 X1 plus 106 X2 min 20 X2 kuadrat dikurangi dengan
total costnya berapa sih? 40, 4 kali, 4 kurung ya, X1, X2 plus 40 X1 plus 26 X2. Oke ini. Jadi saya punya P besarnya tidak lain adalah, kita sampaikan ke sini. Jadi P besarnya tidak lain. Ini yang menjadi min 4 X1 kuadrat. Kemudian ini dikurangi ini habis. Jadi habis ya itu. Kemudian tinggal 320 ditambah 400. 320 tambah menjadi dikurangi min berarti di sini ketemu 280 X1, kemudian yang ini juga dikurangi tinggal 106 dikurangi 26 berarti tinggal 80 X2, kemudian ini minus 20 X2 kuadrat. Nah untuk soal ini relatif mudah ya, jadi kita bisa turunkan 2pi besar per 2x1. Turunkan itu berarti adalah min 8x1 ya, plus 280 dan ini 0. Ini juga 0. Untuk yang satunya langsung sama dengan 0. Yang kedua adalah 2pi per 2x2. Yang kedua sekarang berarti ketemu 80 min 40 X2. Nah, berarti kita sudah bisa menemukan nilainya. Berarti, nah ini tidak perlu substitusi eliminasi, langsung aja pindah ruas berarti ya. Nah, berarti di sini 280 sama dengan 8X1. Maka X1-nya sama dengan 280 per 8. Coret yang di sini 7, di sini tinggal 2. Coret milik. Jadi di sini ada 3 Bagaimana dengan yang lain, yaitu 80 min 40 berarti sama dengan X. Oke, nah ini ketemu solusi X1 dan X2. Nah, sekarang langkah yang harus Anda tempuh adalah berapa P-nya? Ya, tanyakan P-nya. P-nya berarti tidak lain adalah Px1 itu sama dengan 320 min 4x plus 2x. 320 320 320 min 4x1 plus 2x2. Sehingga begini. Lagi ke teks. 106 plus 2x1 min 20x2. Yang ada 2 106 plus 5. Sudah lupa nih. Plus 40, plus 2 min 20. Kita bisa substitusikan. 320 min 4 kali 35 tadi ya. 35 ditambah 2 kali 2. Ini yang sebelahnya adalah 106 ditambah 2 kali 35 dikurang 20 kali 2. Oke. P-nya ketemu berapa? Kita hitung dulu. P-nya ketemu
berapa? Kita hitung sebenarnya 320 dikurangi 4 dikali 5 ditambah 4. Berarti 284. Yang sebelahnya itu adalah 106 ditambah 70 dikurangi 40. Berarti 1,3. Ini adalah harga-harga yang bisa kita tetapkan. Ya. Nah, yang terakhir itu tadi ya revenue maximize profitnya berapa? Berarti yang terakhir Anda bisa langsung substitusikannya ke sini. Disubstitusikan di sini di maksimum itu sama dengan generasi ini 4 kali 35 kuadrat plus 280 kali plus 80 kali jadi kalian bisa ketemu angkanya itu kira-kira bukti max. Nah, yang terakhir economic of scope. Nah, economic of scope ini cukup simpel ya. Jadi caranya S itu sama dengan TC A di koma 0 ditambah CA koma 0 C 0 koma A dikurangi CAA per AA. Oke, itu caranya. Nah, kemudian Anda tinggal substitusikan angka S-nya. Kemudian Anda substitusikan misalnya 4. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf ada sedikit gangguan bahwa CA ini supaya beda ya. Nanti kita beri subscript 1, 2 gitu ya. 1, 2, 1, 2. Artinya kita akan substitusikan nilai X yang sudah kita ketahui tadi. X1 sama dengan 35 dan X2 sama dengan 2 ke dalam fungsi ininya. Fungsi biaya yang sudah ditentukan tersebut gitu ya. Dalam bentuk economic outcome. Nah, fungsi biayanya berarti kan kita substitusi pada saat TC-nya di sini tidak lain adalah 4X1 X2 plus 40X1 plus 26 X2 gini ya. Jadi saya masukkan TC pada saat 35,0. Berarti di sini 4 kali 35 kali 0 ditambah 40 kali 35 ditambah 26 kali 0. Berarti TC untuk 35,0 bisa kita nyatakan 0 tambah 35 kali 4 0, 2, 1, 40. Ini ya. Oke. Plus 0. Sama dengan 1400. Betul ya. Nah, sekarang kita hitung untuk yang TC 2 aja. TC 2 aja berarti ini yang pertama. Yang kedua adalah TC 0,2. Berarti di sini 4 kali 0 kali 2. Terus kemudian ditambah 40 kali 0 ditambah 26 kali 2. Ya, berarti TC 0,2-nya adalah 52. Nah, ini ya. Ini sudah ketemu. Nah, sekarang yang gabungan. Yang gabungan itu berarti TC 35,2. Berarti substitusikan 35 dan 2-nya ya. Berarti 4 kali 35 kali 2
ditambah 40 kali 35 ditambah 26 kali 2. Jadi TC 35,2 itu sama dengan, kita hitung dulu ya, berarti sekarang kita punya 4 kali 35 kali 2, oke, ditambah dengan 40 kali 35, ditambah dengan 26 kali 2, ya. Ketemu 1732. Nah, selanjutnya baru kita hitung ininya, menghitung SC-nya. Nah, ini barulah kita menghitung SC-nya. Berarti SC itu sama dengan TC 35,0 ditambah TC 0,2 dikurangi dengan TC gabungan 35,2 dibagi dengan, ya, dibagi dengan TC 35,2. Ya, berarti SC-nya adalah 1400 ditambah 52 dikurangi 1700, berapa tadi? 1732 dibagi dengan 1732, ya. Berarti 1452 dikurangi 1734 dibagi 1934, ya, ketemu minus 0,16. Nah, jika SC-nya kurang dari 0, maka diseconomic of scope. Berarti economic scope tidak menguntungkan bagi perusahaan tersebut untuk dijalankan terus-menerus, ya. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk pembahasan di latihan 1 ini. Kita nantikan untuk section selanjutnya. Terima kasih.